bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kita ada. Berapa tahun lagi kita ada di dunia ini? Ya, kita kan nggak tahu. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, ya sesuai dengan takdir Allah, banyak yang mudah. Ya. Pulangnya gampang. Ada yang sedang olahraga, berangkat. Ada yang sedang baca Al-Quran, berangkat. Ada yang sedang menyampaikan khutbah Jumat, berangkat. Belum selesai khutbahnya, udah berangkat. Ada yang sedang nyanyi, sedang olahraga. Jadi artinya itu bermacam-macam cara untuk berangkat. Jadi jangan pernah kebayang oleh kita bahwa kita ini masih lama di dunia ini. Ya. Tidak ada di antara kita yang tahu persis kapan kita akan berangkat. Tapi pasti berangkat. Ya, pasti tinggalkan dunia ini. Nah, apa yang sudah kita persiapkan untuk berangkat pulang? Ya. Kalau kita tamsilkan, ibarat orang mudik lebaran. Ya. Jauh hari sudah mempersiapkan. Jadi kawan-kawan kita yang merantau, katakanlah kita yang merantau di Bandar Lampung atau merantau di Jakarta, di Jawa dan di mana sajalah. Pada saat lebaran kita berusaha mau pulang. Sebelum puasa itu sudah dipersiapkan. Mempersiapkan belanjanya, mempersiapkan waktunya, barang-barang yang akan dibawa kira-kira seperti apa gitu ya. Kalau pakai motor, motornya diservis dulu. Kalau pakai mobil juga di-tune up dulu. Belum lagi mempersiapkan belanja di perjalanan, belanja ongkos kita berangkat, belanja sampai di kampung, belanja balik lagi. Jadi penuh persiapan. Itu pulang kampung, Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan pulang ke akhirat. Sudahkah kita persiapkan? Kesempatan kita diberikan Allah ini untuk mempersiapkan diri agar kita bisa selamat pulang kampung. Selamat kita ya pulang ke akhirat. Nah, kalau orang tidak punya persiapan, khawatirnya kesasar di perjalanan. Nah, sudahkah kita bertanya ke diri kita, dari mana kita ini? Kok kita sekarang sudah ada di dunia ini? Dari mana kita? Lalu yang kedua, sekarang kita lagi di mana nih? Kemudian setelah itu mau kemana? Jadi dari mana kita datang, sedang di mana kita sekarang, kemana kita akan pulang. Ya. Inilah salah satu hikmah kita memperingati 1000 harinya Pak Tahrir. Pertama tentu kita mendoakan almarhum. Ya. Mendoakan almarhum, mendoakan keluarganya yang sudah almarhum, mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Yang masih ada sekarang diberi Allah kesehatan lahir dan batin dan mendapat bimbingan Allah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kepada kita, ternyata artinya dulunya ada, sekarang Pak Tahrir sudah nggak ada. Nah, dulunya gagah,
beliau bisa bekerja, tenaga beliau kuat, gitu ya. Sekarang sudah nggak ada. Akan seperti itu juga kita ini. Ya. Mbah Gimin ada sekarang. Kita nggak tahu berapa tahun lagi adanya beliau di dunia ini. Ya. Sama kita semua, Bapak Ibu semua. Sekarang ada. Sampai kapan adanya kita di dunia ini? Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, akan timbul penyesalan yang tak ada ujungnya. Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi. Fa adkhala asba'ahu fayarfa'u fama baqiya fi fahwad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut. Kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, itulah contohnya dunia. Air laut yang terbentang luas tak berbatas itu, itulah contohnya akhirat. Seberapa banyak hanya air laut yang membasahi tangan kita, itu contoh dunia. Miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Ukuran dunia dengan akhirat itu, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ya. Bukan 1000 hari, Pak, 1000 tahun. Ya. Jadi kalau Bapak hidup 1000 tahun, cuman hidup sehari di akhirat. Sedangkan di akhirat tak ada batasnya lagi. Tidak ada kematian setelah di akhirat nanti. Jadi kehidupan kita di akhirat itu nanti ditentukan dengan kita sekarang ini. Ingin baik kita di akhirat nanti, sekaranglah masanya kita mempersiapkan diri. Kalau tidak, ya akan timbul penyesalan yang tak ada ujungnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, silahkan kalian berbuat baik, serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan kalian berbuat maksiat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah. Ya. Jadi kita diberi Allah dua pilihan, Pak. Iman atau kafir. Ya. Kalau iman itu artinya kita menyerahkan diatur oleh Allah. Siap diatur. Itu namanya kita beriman kepada Allah. Tapi kalau kita beriman kepada Allah tidak mau diatur oleh Allah, itu bukan beriman. Makanya jangan abu-abu, Pak. Kalau iman beneran. Kalau enggak kafir aja sekalian. Kalau kafir itu kan enggak diatur oleh Allah. Silakan. Yang wajib sholat itu kan yang beriman. Yang wajib puasa yang beriman. Yang kafir enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Ya. Jadi orang beriman itu artinya menyatakan untuk diatur oleh Allah. Ini halal, ambil. Ini haram, tinggalkan. Ini perintah, laksanakan. Ini larangan, jangan lakukan. Gitu kan. Jadi itu aturan. Jadi kalau kita orang beriman ini artinya orang yang siap diatur. Ya. Tapi kalau nggak siap diatur supaya tidak abu-abu, ya kafir aja sekalian. Kalau kafir itu ya nggak diwajibkan sholat, nggak diwajibkan puasa, itu ya. Nggak dilarang dia judi, nggak dilarang dia maling. Ya. Nanti di akhirat juga nggak ada perhitungan, nggak usah dihitung-hitung, langsung aja masuk neraka. Kalau orang beriman, nah dihitung dulu. Kalau memang betul-betul pasrah, nyerah, udah aman. Nah, tapi kalau abu-abu, nah kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, gitu ya.
dilarang judi malah dikerjakan judinya, dilarang maling malah dia maling, tapi beriman katanya. Nah ini malaikat bingung juga ya nih. Ini orang beriman apa orang kafir? Nah, maka dihitung dulu seberapa banyak amalnya, seberapa banyak dosanya. Tapi kalau ada iman, Pak, walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, insya Allah masuk surga juga, Pak. Kalau ada iman, walaupun banyak dosanya, tapi kalau ada iman di hatinya, insya Allah masuk surga juga. Cuman berapa lama masuk neraka dulu, nah ini yang kita nggak tahu. Jangan akan lama-lama, sebentar aja sudah nggak ketulungan, sudah nggak kuat. Ya, maka kita minta kepada Allah supaya dihindarkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kami di dunia, kebaikan di akhirat, terhindar dari api neraka. Kapan kita dapatkan itu? Jangan nunggu mati, Pak. Sekarang, ya.